Assalamualaikum Baraya, mudah-mudahan Baraya semua dalam keadaan sehat walafiat, dimurahkan rezeki, senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baraya dari BBC News Indonesia bertema Gunung Padang berpotensi menjadi piramida tertua di dunia. Bagaimana bentuk dan fungsinya? Peneliti Dani Hilman Natawijaya menyebut hasil penelitian terbarunya soal Gunung Padang bakal mengubah sejarah bahwa peradaban di Indonesia sudah berkembang sebelum abad keempat Masehi. Sebab menurut hasil penelitian Dani, Gunung Padang berpotensi menjadi piramida tertua di dunia. Itu mengapa dia berharap dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengungkap rahasia tersembunyi sekaligus peradaban kuno di situs misterius tersebut. Akan tetapi, arkeolog dari Jawa Barat, Dr. Lutfi Yondri menyebut kesimpulan itu mengada-ngada karena hasil verifikasinya dan kajian literatur yang ada menyebutkan piramida tidak ada dalam lintasan budaya di Indonesia. Seperti apa penelitian Gunung Padang? Temuan terbaru dari penelitian yang dilakukan Dani Hilman Natawijaya dan sejumlah ahli sebetulnya menguatkan kesimpulannya yang terdahulu bahwa Gunung Padang yang terletak di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat berpotensi menjadi piramida tertua di dunia. Bahkan situs tersebut kemungkinan berusia 10.000 tahun lebih tua dari piramida Giza di Mesir dan Stonehenge yang terkenal di Inggris. Dalam jurnal ilmiah Archaeological Prospection yang baru-baru ini terbit, tertulis bahwa dia beserta tim sudah melakukan survei terpadu di Gunung Padang selama 3 tahun sejak November 2011 hingga Oktober 2014. Survei-survei itu diantaranya dengan melakukan pemetaan landscape dan permukaan situs, pengeboran inti, pembuatan parit, dan teknik geofisika terpadu yang melibatkan metode topografi resistivitas listrik atau ERT 2 dimensi serta 3 dimensi, juga radar tembus tanah atau GPR. Kemudian operasi penggalian dimulai pada pertengahan 2012 dengan sebagian besar pekerjaan dilakukan pada Agustus hingga September 2014. Untuk parit yang digali ukurannya bervariasi antara 1,2 meter sampai 3,9 meter dari permukaan dan kedalamannya mencapai antara 2 hingga 4 meter. Penggalian parit dilakukan secara manual dengan menggunakan berbagai alat antara lain sekop dan cangkul, tulis Dani Hilman. Sementara kegiatan pengeboran inti situs dilakukan untuk mengeksplorasi lapisan batuan yang lebih dalam. Untuk aktivitas ini kami menggunakan peralatan pengeboran Zekro 100 yang dilengkapi dengan mata bor berlian NQ berukuran diameter 2 inch dan inti barel 5 kaki. Batuan dari inti situs tersebut sambungnya diteliti dengan analisis petrologi dan petrografi agar diketahui komposisi dan karakteristiknya. Adapun sampel tanah organik diekstraksi secara hati-hati yang kemudian digunakan untuk analisis penanggalan karbon. Intinya ingin menentukan umur Gunung Padang karena tanah itu mengandung unsur organik yang bisa ditentukan untuk karbonnya yang berasosiasi dengan umur bangunan, ujar Dani Hilman kepada BBC News Indonesia hari Rabu tanggal 8 November. Bagaimana bentuk piramida Gunung Padang? Situs Gunung Padang, kata Dani Hilman, bukanlah bukit alami melainkan konstruksi berbentuk piramida berlapis. Lapisan pertama yakni yang paling atas yang dipenuhi tanah tumbuh-tumbuhan berusia 1000-2000 tahun sebelum Masehi. Lapisan kedua yang terdiri dari tumpukan pecahan batuan kolom dengan panjang hingga 1 meter berusia 5.000 hingga 6.000 tahun sebelum Masehi. Lapisan ketiga atau yang tertua berusia 16.000 hingga 27.000 tahun sebelum Masehi. Di lapisan 3 ini terdiri dari batuan yang lapuk, tanah liat hingga butiran kerikil dan batuan vulkanik yang tidak teridentifikasi. Ada juga batuan yang mengandung batuan kolom yang sangat lapuk berbentuk pilar vertikal. Dani Hilman berkata, usia yang begitu lama pada lapisan terakhir memunculkan dugaan bahwa saat bangunan itu dibuat kemungkinan terjadi bencana yang berkaitan dengan banjir besar atau kepunahan massal. Setelah bencana, sambungnya lapisan kedua dibangun dengan menimbun terlebih dahulu konstruksi pertama. Di inti piramida, tim peneliti menemukan apa yang mereka gambarkan sebagai struktur batu lava yang dipahat dengan cermat dan masif yang terbuat dari andesit, sejenis batuan beku berbutir halus. Merujuk pada konstruksi dan pahatan bebatuan, tim peneliti meyakini situs ini sudah ada sejak zaman es periode terakhir. Temuan ini menantang keyakinan konvensional bahwa peradaban manusia dan pengembangan teknik konstruksi canggih muncul selama periode awal Holosen atau awal Neolitikum. Pembuat lapisan ketiga dan kedua di Gunung Padang pasti memiliki kemampuan tukang batu yang luar biasa, yang tidak sejalan dengan budaya pemburu dan peramu tradisional. Apa arti temuan ini?
Ahli geologi dari Badan Riset dan Inovasi Nasional Indonesia atau BRIN ini mengatakan temuan tersebut punya arti luar biasa untuk sejarah Indonesia. Kalau selama ini pengetahuan peradaban Indonesia dimulai dari Kerajaan Kutai pada abad ke-4 Masehi, maka sesungguhnya peradaban sudah ada sebelum itu. Secara umum Indonesia seperti terbelakang, seperti anak bawang dibanding dengan India atau Cina yang sejarahnya lebih tua, ucap Dhani Hilman. Itu mengapa dia dan tim peneliti berharap Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan penelitian lebih lanjut untuk mengungkap rahasia tersembunyi sekaligus peradaban kuno di situs misterius tersebut. Sebab meskipun situs ini sudah terkubur sekitar 9.000 tahun yang lalu, tapi orang-orang dari berbagai daerah kerap mendatangi lokasinya. Temuan yang mengada-ngada. Arkeolog dari Jawa Barat Dr. Lutfi Yondri tak sependapat dengan hasil penelitian Dhani Hilman. Beberapa literatur menunjukkan Gunung Padang yang terletak di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat sebetulnya sudah diteliti dan ada dalam catatan yang dibuat oleh Pervik pada tahun 1981 dan Krom pada tahun 1914. Deskripsi awal dari dua catatan ini menggambarkan Gunung Padang sebagai kuburan kuno di atas gundukan tanah. Tetapi jejak kuburan itu tak ditemukan ketika dirinya melakukan penelitian yang dimuat dalam disertasi tahun 2016 silam. Yondri menilai temuan bahwa Gunung Padang adalah piramida yang terkubur mengada-ngada atau kesimpulan yang menduga-duga tanpa data yang sahih. Pertanyaannya, kalau piramida dikubur dalam Gunung Padang, apakah pernah ada di Nusantara orang mengubur piramida di dalam gunung? Ungkap Dr. Lutfi Yondri kepada BBC News Indonesia. Kapan terjadinya orang mengubur piramida di dalam gunung? Berapa banyak material yang dibutuhkan untuk menimbun gunung? Itu bisa dijawab tidak. Dia pun mempertanyakan sampel yang digunakan untuk penelitian tersebut. Di dunia arkeologi, kata dia, sampel budaya harus memiliki beberapa syarat. Harus berada di satu metrik atau struktur yang sama, harus satu keletakan, satu asosiasi atau kumpulan, dan harus punya konteks. Kemudian merujuk pada hasil penelitian yang telah dilakukan para ahli. Untuk konteks, dia menilai Indonesia tidak mempunyai kaitan budaya membuat piramida. Pernahkah Indonesia punya budaya piramida? Jangan diada-adain, yang ada di Nusantara punya punden berundak, tegasnya. Punden berundak adalah susunan batu berbentuk meja yang digunakan untuk upacara pemujaan kepada leluhur. Dan punden berundak Gunung Padang difungsikan untuk ritual tersebut, sambungnya. Jadi semua sampel itu harus diverifikasi, tidak bisa hanya prediksi atau persepsi. Persepsi pun harus didasarkan pada data-data sinkronik dan diakronik serta melihat lagi dalam lintasan budayanya. Baraya untuk topik bahasan tentang Gunung Padang yang berpotensi menjadi piramida tertua di dunia. Cukupan sampai di sini. Mohon pamit seperti biasa. Sebelum pamit, mohon dukungannya untuk mensubscribe, menyukai, mengomentari serta membagikannya. Mohon maaf bila ada salah dan hilaf. Hatur nuhun, terima kasih. Salam Baraya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.